Kampung Ramah Lingkungan Ciangsana Anti Kotor yang berdiri pada 20 Juli 2020 berlokasi di Komplek TWP TNI AL Ciangsana RW 020 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan slogan Satu Hati Satu Jiwa, bersama kita bisa. Adapun visi dan misi dari KRL Cantik RW 20 adalah visinya menjadikan RW 20 penuh warna-warni tertata rapi dengan aneka tanaman ketahanan pangan. Misinya 1. Menata RW 20 dengan zona tanaman dan peliharaan unggulan. 2. Meningkatkan pemahaman bahwa sampah bukanlah barang yang selalu harus dibuang. 3. Memberikan pelatihan pemanfaatan sampah dengan cara daur ulang. Untuk rencana jangka pendek KRL Cantik RW 20 di tahun 2021 adalah 1. Mencanangkan pembuatan 1000 lubang biopori dan 10 lubang komunal untuk seluruh lingkungan RW 20. 2. Pemanfaatan sampah kresek, sedotan juga koran dengan cara daur ulang menjadi kreasi indah yang bernilai ekonomis dan bermanfaat, seperti berupa bunga hias, kotak tisu, tas, atau pajangan-pajangan yang indah. Dan untuk pelaksanaan pelatihan daur ulang biasa dilakukan setiap minggu pertama dan ketiga di Balai RW 20. Sedangkan rencana jangka panjang kegiatan KRL Cantik RW 20 adalah 1. Sosialisasi penambahan nasabah bank sampah minilan 50% dari seluruh KK yang ada di RW 20. 2. Pengembangan koperasi simpan pinjam RW 20 sebagai wadah hasil penjualan kreasi KRL Cantik dari daur ulang. 3. Penanaman aneka tanaman ketahanan pangan di seluruh lingkungan RW 20. 4. Memanfaatkan dan mensosialisasikan lubang biopori ke seluruh warga RW 20. 5. Pengembangan tanaman obat keluarga. Berapa kalinya? Yang kedua, yang pertama itu tingkat pertama, alhamdulillah ya, kita dapat BOB, Best of the Best. Padahal kita waktu itu baru 3 bulan berdiri. Kemudian sekarang ikut yang kedua itu tingkat Madya. Baik. Program unggulan apa di tahun ini yang dicanangkan di KRL Cantik? Program unggulannya biopori. Kita membuat 1000 lubang biopori. Alhamdulillah 90% berjalan dan fungsi daripada lubang biopori tersebut, 1 sebagai resapan. Kebetulan di kita itu karena daerahnya rendah, jadi untuk resapan. Kedua, untuk pembuangan atau pengolahan sampah. Keuntungan Ibu setelah bergabung dengan KRL Cantik. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Kami merasa sangat beruntung, yaitu alhamdulillah adanya KRL. Kami bisa belajar menanam dari mulai bibit sampai menjadi tanaman dan menghasilkan untuk bisa kita gunakan konsumsi sehari-hari. Kita pakainya medianya sekam bakar. Kita kasih air dulu, Tidak dicampur apapun. enggak, biar lembab aja. Terus nanti biji yang udah ini bisa kita tabung. Tinggal disemai begitu Ya, saja. ya, tinggal begitu aja. Biasanya sampai bersemi berapa lama? Kurang Ini lebih berapa biasanya hari? 3 hari udah tumbuh kecambah. Nanti setelah tumbuh kecambah, Bisa langsung dipindah ke pot yang besar. enggak, kalau saya biasanya pakai ini dulu, polybag yang ukuran kecil, dikasih media tanah, terus kita pindahin kecambah ini satu-satu. Jadi satu polybag, satu kecambah. Iya. Setelah nanti agak besar, bisa kita pindah ke polybag yang lebih besar lagi. Kalau bisa salah atau tempat bekas minyak kayak gitu, tempat cuci bersih, ya kan? Kita cuci bersih baru ya. Berarti Pakai tetap bekas bisa cat, kalau kaca
bisa menggunakan barang-barang yang sudah Iya. tidak digunakan lagi. Baik. Karena di sini sifatnya pendidikan, jadi saya lebih cenderung pakai polybag. Kalau udah nggak bisa kita lipat, bisa kita cuci lipat, bisa kita pakai lagi. Jadi irit tempat menyimpannya. Jadi kalau yang mungkin sifatnya agak permanen, bisa langsung pakai bekas-bekas cat yang kita udah cat lagi. Berarti ini sudah siap dipanen. Iya, ini sudah siap dipanen. Di sana ada catatannya kemarin tanggal berapa ya dulu ya? Di 23 Juni 2001. 3 bulan. Apakah ini panen perdana atau sudah pernah dipanen? Enggak, ini baru perdana. Pembibitan 23 Juni, sekarang 17 September kita mulai panen. Ini satu lagi. Hasil panen yang satu lagi ya, kita mau bikin tumis panen. Kayaknya kok jadinya saya yang lebih Oke. Panen perdana ya, perdana. Alhamdulillah, terima kasih. Ucapkan sama KRL cantik. Ih, cantik. Selalu berkreasi. Terima kasih. Ini adalah proses pemanenan popcay KRL cantik. Ya. Ini hasilnya sangat memuaskan, gede banget. Ini bayam merah yang mengandung zat besi. Ya, saya lahannya sempit, jadi kita coba aja pakai ember. Ternyata dari lele di ember itu ternyata keuntungannya lebih bersih. Ibu-ibu lagi bikin apa? Bahannya itu dari apa yang itu? dari koran. Dari koran. Bisa dari kertas, bekas anak-anak apa pelajaran anak-anak bisa. Daripada dibuang ke tempat sampah dan Ini ibu yang satu motong apa? Orang meriah. Hasil jadinya mana? Hasil jadi, oh itu setengah jadi. Hasil yang jadi dan siap dipasarkan seperti apa? Seperti rainbow cake ya. Lubang biopori atau lubang resapan adalah lubang yang berdiri tegak di dalam tanah berbentuk silindris vertikal dengan ukuran kedalaman kurang lebih 100 cm, berdiameter 10-30 cm. Selain berfungsi sebagai lubang resapan air yang bisa menampung air di saat musim penghujan hingga dapat mengurangi resiko banjir. Lubang biopori juga bisa berfungsi sebagai lubang pembuangan
sekaligus sarana pengolahan sampah organik rumah tangga, seperti kulit buah-buahan, sisa-sisa makanan, dan sayuran juga daun-daun kering di sekitar kita. Saat sampah organik dimasukkan ke dalam lubang biopori, maka sampah-sampah tersebut akan menjadi makanan bagi biota dalam tanah, seperti cacing dan akar tumbuhan. Jika lubang biopori sudah terisi penuh, lalu ditutup rapat dan didiamkan selama kurang lebih 3 bulan, maka sampah-sampah yang ada di dalamnya akan terurai dengan sendirinya, sampai berubah menjadi kompos atau pupuk organik yang bisa dipanen dan dipergunakan untuk menyuburkan tanaman di sekitar kita. Kompos juga bisa dijual hingga kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Selain menghasilkan kompos, biopori juga akan menyimpan cadangan air yang melimpah di dalam tanah, sehingga di saat musim kemarau tiba, maka kita tidak perlu lagi khawatir akan kekurangan cadangan air bersih. Apa saja sih manfaat dari pembuatan lubang biopori tadi? Manfaatnya itu satu untuk resapan, kedua untuk pembuangan sampah organik. Jadi bukan pembuangan, jadi untuk pengolahan sampah organik, sampah organik. Jadi nanti terus jadi media tanam. Nah, Itu berapa lama untuk bisa jadi media tanam? kurang lebih 3 bulan. Nanti ada untuk mempercepat dikasih air leri, air cucian beras. Air cucian beras jangan dibuang, bisa masuk ke lubang biopori. Jadi untuk semacam fermentasi Ya betul, fermentasi untuk ya. sampah organik tadi. Bisa buat siram tanaman juga, itu air leri. Bisa jadi pupuk organik cair. Jadi selain untuk dibuang, selain untuk media tanam ya, itu kita itu alhamdulillah bisa nolong Pak RW. Kita tidak harus buang sampah keluar gitu. Nah, sampah yang anorganik itu sampah kering bisa kita bawa ke tempat sampah jadi duit dong. Oh begitu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Banyak juga manfaatnya ya Bu ya. Yang sudah dibuat di KRL Cantik itu sudah berapa jumlahnya, berapa lubang jumlahnya? Dan target yang akan dibuat ada berapa jumlahnya? Yang kita canangkan itu 1000 lubang biopori dan alhamdulillah yang sudah tercapai itu 750 lubang dari RT 1 sampai RT 10.
tangannya yang nggak boleh dipegang. Gampang beli aja. Kalau kayak gini masih pakai buah belum. Nanti Mas Angga yang panen. Benar. Jadi ini kurangi. Jangan sampai bengkok Bu. Isolasinya Bu. Nah ini tuh memang ininya bengkok Pak. Alasan. Paling mudah kan anak masyarakat. Cuma jadi-jadi. Kan bakso. Licin banget. Tanpa sambungan. 1, 2, 3. Pancakarsanya yuk, tangan kanannya 5 ya. Tangan kanannya 5. Bu Arif tangan kanan. Oke. 1, 2, 3. 3 KRL cantik. Sedangkan lubang komunal bentuk dan ukurannya lebih besar dan lebih luas, sehingga mampu menampung sampah lebih banyak lagi. Lubang komunal biasanya difungsikan untuk menampung sampah-sampah organik saat bergotong royong, menebang pohon, atau saat ada acara-acara besar seperti pesta atau hajatan. Seluruh sampah organiknya dimasukkan ke dalam lubang komunal. Jika sudah penuh, maka ditutup seperti lubang biopori dan didiamkan selama 3 bulan sehingga bisa menghasilkan kompos dan memanennya seperti tadi. Dan kawan-kawan, Sedangkan sampah aduh anorganik semangat banget nih. disetorkan ke bank sampah. Iya udah di ini aja. Ini tadi kemarin kita tadi kesiniin sayang, pindahin tadi yang gede. Ini dihancurin. Iya nanti tutup botolnya dipisah. Jangan dihancurin lah, nanti nggak bisa diambil. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kunjungannya ke KRL kami. Semoga dengan kunjungan Bapak hari ini menjadikan kami menambah motivasi kami dan juga semoga kami makin bisa mandiri dan makin berkarya lebih baik lagi sehingga prestasi-prestasi kami makin bertambah selain dari prestasi yang sudah kami raih di waktu yang lalu, kedepannya prestasi kami lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Terima kasih Ibu, saya pamit ya. KRL cantik yang selalu berkreasi tidak hanya dengan mendaur ulang sampah, tapi dengan lirik, nada, dan juga gerak yang indah, cantik, dan mempesona. Segala penjuru kami siap.
kita. Kami rela, kami ikhlas, jaga alam Indonesia. Kami akan jaga tingkah laku kami, berkarya berkreasi dari sampah sendiri. Kami rela sampai mati, maju-maju teruslah maju. Demi bakti kami untuk negeri. Pantang mundur KRL cantik, semangat tiada henti. Semangat tiada henti. Program KRL Cantik tahun 2022 yang ketiga, ini yang ketiga untuk lomba BKRL tingkat kabupaten itu sebenarnya banyak, cuman kami fokuskan yaitu di KWT, kemudian bank sampah itu lebih di punya nilai jual. lebih untuk nilai jual. Kemudian kita juga menggandeng simpan pinjam atau melibatkan simpan pinjam yang ada di RW 20. Kemudian melibatkan PKK. Jadi seluruh lini dari KRL Cantik masuk. Jadi semuanya terlibat untuk tahun 2022. Untuk KWT sendiri baru pertama ini apa yang akan dilakukan untuk KWT? KWT ini baru kemarin kita, belum ada 1 bulan kita bentuk. Yang pertama kita sudah siapkan lahannya di samping base camp kita, yaitu base camp kita itu Balai RW. Itu di situ penanaman rencana kami yaitu penanaman tanaman ketahanan pangan, kemudian tanaman hidup, terus ada dari hewani ikan nanti kita ikan nila insya Allah Yang lebih mudah untuk dibudidayakan. Baik. Lalu tadi yang untuk bank sampah, program apa yang difokuskan untuk tahun ini? Bank sampah kita bikin beronjong sampah ya Bu ya. Beronjong sampah dalam artian dikhususkan untuk tempat botol plastik dan gelas plastik. Itu di setiap RT sudah ada. Alhamdulillah waktu tahun 2021 kita mendapatkan the best. Jadi dari apresiasi kabupaten, uangnya kita pakai untuk bikin beronjong sampah. Oh, jadi beronjong sampah itu sebagai wadah untuk memudahkan pemilahan sampah. Iya, campuran sampah terutama untuk awal ini yaitu itu botol plastik dan gelas plastik yang bisa kita ulang menjadi hasil kreasi. Dari 10 RT di KRL Cantik RW 20 diwajibkan atau diharuskan per RT memiliki berapa keronjong sampah? Minimal 1. Harus ada. Minimal 1. Terus sama nanti untuk kedepannya seperti musola, seperti balai RW, fasum itu rencana kita buatkan juga. Untuk contoh dari beronjong sampah itu seperti apa gambarannya dulu? Gambarannya ya, jadi satu beronjong sampah itu kebetulan kita sekat menjadi 2 bagian dan ada dua pintu juga biar untuk lebih memudahkan memilahnya. Jadi sebelah sisi ada yang botol, sebelah sisi lagi gelas plastik. Jadi apabila kita pengambilan nanti langsung gampang ya, masuk ke karung udah tinggal yang botol-botol, yang gelas sudah terpisah masing-masing. Iya, terpisah masing-masing. Penghijauan dan KWT. Penghijauan yang telah kami lakukan yaitu dengan membuat program satu rumah mempunyai minimal 5 pohon tanaman. Pembentukan KWT untuk menampung giat ibu-ibu yang gemar bertanam. Dimulai dari penggemburan tanah, penyemaian bibit, penanaman, pemeliharaan hingga pemanenan dan penjualan. Juga menampung tanaman-tanaman hias yang siap ditanam dari setiap warga untuk kami jual berbarengan dengan hasil panen KWT. Adapun rencana marketing yang nanti akan kami lakukan yaitu
bekerja sama dengan tim senam Ling Tinkung, senam jantung, dan lain-lain yang ada di lingkungan komplek untuk diundang berkunjung ke KWT Cantik. Diawali senam, dilanjut menawarkan produk KWT dan tanaman milik warga, mengundang ibu-ibu PKK kelurahan, mengundang KRL-KRL lain, dan lain-lainnya. Alhamdulillah sudah kita dari KWT sudah mulai bekerja dengan dana yang sudah kita dapatkan dari desa dan sudah kita realisasikan ke lahan ini. Tanaman pangan yang sudah tanaman pangan sini, terus untuk obat-obatan pojok sana rencana ya Mbak ya. Sudah sebagian tertanam ini kangkung, okcai, dan ini bayam merah sama barang hijau dan KWT Cantik dan KWT Toga. Nanti jika sudah berhasil bertumbuh, berkembang, dan panen, apa yang akan dilakukan untuk pemasarannya? Yang pertama, kalau saya warga anggota dulu kita libatkan. Kalau nggak mau, tapi memang kita kebutuhan sehari-hari ya. Karena di sini ada bayam, ada kocek, rencana kita ada banyak, ada kangkung, itu kan cabe, terong. Nah itu kan memang kebutuhan kita sehari-hari. Kalau untuk anggota rencana ke depan itu ya lebih murah ya. Dengan harga di bawah pasar berarti ya. Dari kita, untuk kita, oleh kita. Jadi lebih sehat terus untuk kedepannya kalau memang hasil ini melimpah ya memang itu yang kita kan punya simpan pinjam simpan pinjam di koperasi simpan pinjam itu. Kalau ini untuk apa? Jika boleh tahu. Persiapan untuk hewani ada, walaupun kita tugasnya sebenarnya nabati. Berarti untuk melengkapi seluruh gizi dari warga ya. Baik, terima kasih. Bank Sampah dan Daur Ulang. Bank Sampah Cantik berdiri tanggal 20 Desember 2019 dengan jumlah pengurus 12 orang. Terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Sekretaris Bendahara, Seksi Penimbangan, Seksi Pencatatan, Seksi Humas, dan Seksi Pemilahan. Nasabah yang kami miliki sampai saat ini 178 nasabah, yang rinciannya sebagai berikut. Bulan Desember 2019, 20 nasabah termasuk pengurus. Bulan Januari 2020, 30 nasabah. Bulan Februari 2020, 20 nasabah. Bulan Maret sampai dengan Mei 2020 tutup. Bulan Juni 2020, 30 nasabah. Bulan Juli 2020, 15 nasabah. Bulan Agustus 2020, 11 nasabah. September 2020 sampai Dan dengan Juli 2021 tutup. Semangat banget Bulan nih. Agustus 2021, 33 nasabah. PSBB COVID-19 kegiatan kami berhenti total sampai dengan akhir bulan Agustus 2021. Januari 2022, 5 nasabah. Jangan Mei dihancurin lah, nanti nggak bisa 2022, 2 nasabah. diambil. Juni 2022, 2 nasabah. Agustus 2022, 10 nasabah atas nama RT masing-masing. Sampah yang berusaha kami daur ulang berupa sampah plastik kresek, sampah botol air mineral dan tutup botol, sampah gelas mineral, sampah kertas dan koran, sampah kardus, sampah sedotan, dan lain-lain. Sampah-sampah tersebut didaur ulang menjadi kreasi-kreasi yang indah dan bernilai ekonomis tinggi. Di antaranya, kreasi bunga-bunga cantik, wadah tisu, tas, tikar, dan lain-lain.
Adapun sampah yang tidak bisa didaur ulang bisa dijadikan sebagai isi ekobrik yang nantinya bisa dijadikan sebuah karya seni yang memanjakan mata. Berondong sampah yang di sini itu botol, ini ada sekatnya, ada pintunya, terus yang di sini untuk gelasnya sama ada pintunya. Kemudian di sini ada lubang, ya lubangnya ini untuk memasukkan gelasnya. Ya, ini contoh kalau misalnya kita buang sampah langsung di sini ya, maksudnya dari yang kosong sampah langsung kita buang ke sini. Itu harganya lebih murah. Jadi sekarang kita mau menjelaskan bahwa kalau ini kita buka dan kita bersihkan, itu ternyata nilai jualnya kalau dijual lebih mahal. Jadi kalau ibu mungkin ya kegiatan di rumah ini lagi longgar gitu ya, kalau kita udah memilah yang organik dan anorganik, kita bisa langsung pilah seperti ini Bu. Jadi nanti nilai jualnya akan lebih besar, jadi ada nilai ekonomisnya. Nanti BRT mungkin bisa untuk mendukung kegiatan lain gitu loh, kegiatan RT apa yang kira-kira apa, mungkin di sini nanti ada mau perlombaan lingkungan gitu ya. Jadi kita udah punya modal untuk itu semua, dengan catatan kita tidak mengeluarkan biaya lagi karena udah dapat dari uang hasil sampah. Ini dulu kita duluin, jadi nanti muat banyak. Jadi untuk mungkin ya Bu, kedepannya dari sini enggak langsung bank sampah yang jemput, mungkin bisa dari RT masing-masing. Ibu sama warganya memilah seperti ini, langsung masukin karung, datang ke bank sampah, dikiloin, langsung nilai jualnya lebih tinggi. Maksud saya begitu, daripada ibu ini di karungnya kan nanti bisa habis 5 karung, masih nggak cukup ya kan. Kalau gini kan ya karungnya lebih sedikit, harga jualnya lebih banyak, kitanya juga jualannya lebih tinggi. Botolnya juga harganya berbeda, jadi nanti kita pilah-pilah. Kisaran perbedaan harga berapa itu Bu? Dari yang kotor sama yang bersih? Bisa 2.000, 1 kilo bisa 2.000. Dari yang kotor Jadi lumayan ya Bu ya, per kilonya beda 2.000 lah. Ini kalau udah antara yang seperti ini dengan yang seperti ini harganya beda ya Bu. Jadi kayaknya nggak susah ya kalau sekedar melupas ini terus kita langsung ngumpulin begini kan nanti lebih harga jualnya lebih tinggi. Nah tempatnya lebih irit juga gitu. Jadi ini dikumpulin. Kita mungkin kalau dari KRL selama ini ininya juga sampah kumpulin gitu ya. Itulah bisa ya. Ini nanti bermanfaat kalau kita mau bikin buat yang modern ya, buat kreasi-kreasi kita bisa manfaat. Jadi ada kerjasama antara bank sampah dengan KRL. Sisa yang udah nggak bisa kita jual, nggak bisa diuangkan, kita kasih ke KRL. Dari KRL itu nanti bisa dibikin menjadi berbagai macam bentuk kreasi ya, bentuk apa seni atau kerajinan tangan, atau bisa ini dipakai untuk ekobrik, untuk mengisi ekobrik. Berarti bisa didaur ulang jadi ya? semuanya bisa bermanfaat. Yang kita nggak bisa ya didaur ulang, nanti udah residunya udah ada yang ini ya. Kalau Tadi yang kan yang plastik saja, itu sepertinya saya lihat ada gelas yang seperti barusan itu dari kertas atau memang plastik juga? kalau yang seperti ini Bu, ini sebenarnya nggak ada nilai jualnya karena ini udah hasil dari daur ulang. Jadi ini kalau yang seperti ini, terus seperti yang styrofoam itu ya, ini dari pihak Trisakti, Universitas Trisakti. Kebetulan dari kita udah ada kerjasama dengan Universitas Trisakti, mereka bisa menampung hasil dari daur ulang.
Jadi dia di sana nanti dimusnahkan Bu, nanti bisa menjadi seperti apa ya, beton untuk cor. Nah, jadi beton nanti bisa untuk bangunan, bisa apa. Karena kita alatnya belum punya, jadi mereka sudah menyediakan teknologinya. Jadi kita ibu-ibu sebatas kita memisahkan aja dulu yang bisa dipakai lagi, yang bisa dijual, dan yang enggak bisa dipakai lagi. Oh, yang berarti yang Ibu pegang itu tidak ada nilai jualnya untuk di bank sampah cantik ini. Ini bisa dikategorikan sebagai residu ya Bu. Berarti tidak ada. Iya, harus kita olah kembali. Oh, berarti itu tidak ada nilai jualnya ya untuk saat ini. Hanya mengumpulkan, membersihkan sampah saja. Baik. Sebagai Ibu RW 020, program apa saja yang sudah dilaksanakan di lingkungan RW 20? Selamat pagi, alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Di RW 20 alhamdulillah semua sudah berjalan dan program-programnya pun sudah berjalan juga. Terima kasih atas dukungannya dari ibu-ibu RW 20. Kita sudah menjalankan program Poktan 1 sampai Poktan 4 dan saat ini sedang berjalan untuk proses penilaian dari BKRL Kabupaten pada tanggal 26 September besok. Jadi saat ini kita sedang berjalan tanam-menanam dari KWT, menanam, ada tanam bayam, kangkung, dan ada banyak pangan dan banyak lagi gitu. Terima kasih untuk semuanya atas dukungannya. Itu Poktan 1 tadi yang 1, 2, 3, 4. Poktan 1 meliputi apa? Rohani, jasmani rohani. Kita ada senam bersama setiap hari Minggu dan kemudian untuk ya rohaninya ada majelis taklim setiap minggu ketiga. benar-benar jasmani rohani ya. Lalu Poktan 2? Poktan 2 itu pendidikan. Pendidikannya sih kita ada pelatihan gitu dan iya, pelatihan di sini ya, ibu-ibu pun juga dilatih untuk berkreasi. di minggu pertama ya Bu ya. Iya, di minggu pertama. Berarti itu pokoknya programnya ilmu, tentang ilmu ya. Lalu Poktan 3? Poktan 3 itu lingkungan hidup ini. Jadi saat ini yang akan KRL ya. Difokuskan ya Bu. Ya betul. KRL, KWT dan lingkungan sekitar. Oke. Untuk Poktan 4? Poktan 4 itu ada posyandu. Itu juga jalan. Sudah berjalan Udah lebih baik. Terima kasih. Mari jaga keindahan mulai dari diri sendiri, rumah sendiri, dan lingkungan sendiri. Kita jaga alam, alam